Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita enggak seperti ini lagi. Allah takdirkan, qadarullahnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk seperti ini lagi. Dan alhamdulillah. Kemarin kita sempat membahas tentang berwudu, fikih tentang wudu. Ya, tapi sebelum kita balik lagi ke materi kita selanjutnya, kita mau sedikit review nih, apa itu fikih, apa itu ini, biar ada koneksinya lagi, biar nyambung lagi sama memori-memori yang terdahulu. Oke, balik lagi ke fikih. Fikih itu artinya adalah pemahaman, faqaha. Nah, fikih artinya satu arti dengan fahima, faqaha satu arti dengan fahima. Jadi faqih itu sama aja kayak fahim tuh. Nah, begitu. Jadi itu definisi fikih secara bahasa. Nah, sekarang bagaimana pentingnya mempelajari ilmu fikih? Begini, ketika kita ingin mempelajari melaksanakan sesuatu, maka ilmu yang menjadi syarat untuk melakukan hal itu menjadi wajib. Contohnya seperti ini. Kita tahu membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Tapi memakai tajwid ketika membaca Al-Quran itu fardu ain. Maka dari itu semua orang belajar ilmu tajwid. Sama halnya ketika kita ingin sholat. Sholat itu wajib, tapi wudhu itu bukan wajib. Nah, ketika kita ingin sholat, maka wudhu menjadi wajib. Karena wudhu adalah syarat dari tohir, suci, itu adalah syarat dari itu mendirikan sholat, begitu. Nah, pentingnya ilmu fikih itu seperti itu. Ilmu hal, ya, termasuk dari ilmu hal ilmu fikih itu. Sekarang bagaimana dalam kehidupan kita? Misalkan kita mengambil pendapat yang salah sekalipun, dari ulama yang salah sekalipun, atau pendapat yang menyeleweng, itu bukan berarti kita nggak bisa masuk surga. Tapi kalau akidah yang salah, itu yang jadi penghalang kita masuk surga. Walaupun ilmu fikih benar-benar penting dalam kehidupan, agar kita nggak menyeleweng dalam beribadah, nggak menyeleweng dari syariat. Tapi the most important, yang paling penting itu adalah akidah. Begitu. Ya, Allahu a'lam bishawab, ya. Semua orang boleh memegang pendapat ulama, dan ulama tersebut nggak bisa dijadikan patokan 100% benar. Semua orang punya keterbatasan dalam memahami agama, bagaimana syariatnya, bagaimana. Allahu a'lam. Kita mengikuti seorang ulama karena kita nggak punya pengetahuan sedalam dia dalam suatu masalah, gitu. Makanya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun itu benar. Gimana caranya? Kembali lagi ke Quran dan hadis itu benar, tapi nggak semua orang punya kemampuan untuk memahami hadis dan sunnah, memahami hadis dan Quran. Makanya kita ittiba ulama itu pentingnya seperti itu. Nah, balik lagi. Sekarang kita bakal belajar tentang air yang dipakai untuk bersuci. Ya, landasan kita pelajaran hari ini adalah apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Surat Al-Anfal. Gitu. Nah, itu landasan bersuci dari air, dengan air, begitu. Falam tajidu ma'am
Fatayamamu sa'idan thayyiba. Nah, itu dalil dari tayamum, pengganti dari air. Kalau nggak ada air buat bersuci, maka memang nggak, penggantinya tayamum dengan sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci gitu. Sebagian ulama telah bersepakat bahwa semua macam air adalah suci dan mensucikan, kecuali kecuali beberapa ulama yang berpendapat, ini pendapat Saz ya. Saz itu yang ya minoritas lah bisa dibilang. Ini pendapat Saz yang gak jelas pendapatnya tuh. Mereka berpendapat bahwa air laut itu gak suci gitu. Tapi argumen mereka itu kalah. Kalahnya apa? Ada ulama yang lebih siqoh, banyak ulama yang berpendapat yang lebih makul gitu, lebih bisa diterima oleh akal. Dan kalau air laut itu bisa dipakai untuk bersuci. Contoh dalilnya apa? Wa tahurun ma'uhu wa tahuru ma'uhu hilun hilu maituhu. Air laut itu suci airnya, dan halal maitnya bangkainya. Jadi ikan, semua makhluk laut itu halal. Nah, makanya pendapat Saz yang mengatakan bahwa air laut itu nggak bisa dipakai buat bersuci itu argumennya kalah. Ada yang lebih sikoh berdasarkan dalil yang tadi, bahwa air laut itu suci dan halal, maitnya itu halal begitu. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana air yang terkena najis. Para ulama berbeda pendapat. Ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa air tersebut tetap suci, baik sedikit ataupun banyak, walaupun terkena najis. Kalau airnya sedikit atau banyak tetap jadi suci. Itu adalah pendapat dari Malik, riwayat Malik, Imam Malik. Dan pendapat ini yang dipegang sama ahli zahir. Tapi ada lagi ulama yang membedakan antara airnya kalau banyak itu enggak najis, tapi kalau sedikit jadi najis gitu. Contohnya Abu Hanifah memberikan batasan bahwa yang disebut air banyak adalah jika air itu berada dalam satu wadah, satu kolam, lalu salah seorang menggerakkan salah satu tepinya, maka gerakan tersebut tidak sampai ke tepi yang lainnya. Kalau ada riak air di suatu kolam, di ujung suatu kolam, riak airnya itu nggak nyampe ke sana, berarti airnya itu dikatakan banyak. Kalau menurut Abu Hanifah, gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lebih detail lagi. 2 kulah. Apa itu 2 kulah? 500 liter. Ulama lainnya tidak memberikan batasan, tetapi mereka berkata bahwa najis dapat merusak air yang sedikit walaupun salah satu sifatnya tidak berubah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Malik juga. Begitu. Apa penyebab perbedaan pendapatnya? Ada hadis yang seperti ini. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi. Jika salah seorang bangun dari tidurnya, maka hendaklah mencuci tangan. Gitu. Dari hadis ini dipahami sedikitnya najis menjadikan air yang ada di situ menjadi najis. Lalu ada juga pendapat Abu Hurairah, hadis sahih dari Abu Hurairah, la yabulan ahadukum fil ma'i daimin summa yaktasilu bih. Ini ada nih di Umdatul Ahkam, ini ada nih. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil pada air yang tergenang, kemudian dia mandi dengannya. Ini dari sini kita bisa nangkep ya, kalau misalkan ada air yang udah kena najis, berarti itu juga ikut najis. Nah, itu perbedaan pendapat ulama tuh di situ, yang mengatakan membedakan antara sedikit sama banyak tuh di situ. Mungkin segini aja dulu ya. Ya, lastu biasa minkum wa lastu bi khair minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.